Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 9 dari Kota Yogyakarta kelas M dengan fasilitator Ibu Isoh Supaisah mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu ya. Selamat siang Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu ya? Baik Bu Novi, Bu Novi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu ya. Alhamdulillah. Kita sudah lama nggak ketemu ya Bu ya? Iya Bu Novi. Iya. Bu ya, kabarnya hari ini akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Betul Bu Novi, saya akan melaksanakan coaching hari ini. Ya Bu ya. Kira-kira nanti melaksanakan coachingnya dengan siapa ya Bu ya? Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Ilham Bu Novi. Pak Ilham, kalau boleh tahu Pak Ilham itu apakah rekan guru? Apakah rekan antar mapel Bu ya? Pak Ilham ini kebetulan dia adalah guru PJOK Bu Novi, rekan sejawat saya. Oke, baik Bu ya. Bu ya, di sini saya minta izin Bu ya sebagai observer nanti Bu ya dalam proses coaching Bu ya. Saya sebagai observer, saya akan mengamati Bu ya sebagai coach dan Pak Ilham sebagai coachnya. Di sini nanti saya akan menilai Bu ya dari apakah yang Bu ya laksanakan sudah melaksanakan alur kita atau belum. Kemudian saya apakah sudah mencakup pertanyaan yang berbobot atau belum. Kira-kira nanti kompetensi apa yang ingin Bu ya kembangkan dalam proses coaching ini Bu ya? Baik Bu Novi, nanti saya akan memakai 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan bobot. Dan tentunya coaching ini akan dilaksanakan dengan alur cerita Bu Novi. Yang pertama, alur cerita itu kan ada 4 langkah nih. Ya. Yang pertama tujuan, jadi coach nanti menanyakan tujuan pertemuan. Kemudian yang kedua adalah menanyakan identifikasi masalah, jadi menanyakan siklus akan menanyakan permasalahan yang sedang dihadapi coaching. Yang ketiga adalah coach nanti menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach nantinya. Yang keempat nanti tanggung jawab, jadi coach berusaha menanyakan tanggung jawab apa dan komitmen apa yang sudah dibuat oleh si coach. Oke, baik Bu ya. Bagus Bu ya itu rencananya yang sudah akan Bu ya laksanakan nanti Bu ya. Nah, dari kompetensi tersebut mana yang kira-kira lebih spesifik Bu ya yang akan diobservasi oleh Bu ya nanti? Tentunya kalau present itu pasti ya saya semoga nanti saya dan coach saya bisa sama-sama fokus dan kemudian saya bisa mendengarkan aktif ya, tidak terganggu oleh gangguan di sekitar saya, dan coach semoga juga mau untuk menuangkan apa yang menjadi permasalahan dari beliau dihadapi beliau gitu. Ya, jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bobot dan juga presence. Oke, bagus Bu ya. Kemudian Bu ya, nanti indikator apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu ya? Indikator yang ingin saya kembangkan nantinya bisa mengembangkan potensi dari coach saya. Yang jelas kalau nanti beliau bisa mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan solusi itu timbul dari beliau sendiri, otomatis potensi yang dipunyai oleh coach saya akan berkembang dengan sendirinya. Iya, bagus Bu ya. Itu yang akan diikuti dari alur kita ini sebenarnya Bu ya. Oke, baik Bu ya. Apa harapan dari observasi yang akan Ibu laksanakan itu? Harapannya tentunya coach saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang ada. Oke, baik Bu ya. Oke Bu ya, langkah-langkah kita nanti semoga yang akan dilaksanakan nanti di dalam proses coaching yang sudah Ibu rencanakan akan berjalan dengan sukses Bu ya.
Baik, Bu Novi, terima kasih sekali. Iya, sama-sama Bu ya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Bu Lia melaksanakan coaching ya Bu ya. Tentu Bu Novi. Baik. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu Novi. Selamat siang Pak Ilham. Selamat siang Bu Aprilia. Bagaimana kabarnya ini hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Ikut senang Pak Ilham. Iya. Sudah lama ini kita tidak ngobrol santai nih. Iya Bu Aprilia, sudah lama banget kita ngobrol Bu Aprilia. Kira-kira ada yang mau disampaikan ke saya nggak nih Pak Ilham? Bener Bu Aprilia, kemarin tuh saya tuh nyari Bu Aprilia itu kemana, saya tuh mau ngobrol Iya. sesuatu dengan Bu Aprilia terkait gini Bu. Saya itu kan mengikuti pendidikan guru penggerak. Iya, baik. Terus saya juga ada kegiatan sih di luar kegiatan sekolah seperti melatih. Salah satunya saya dituju sebagai pelatih Popda juga, anak-anak belajar daerah. Terus juga kegiatan yang ada di sekolah apa ya, sedikit membuat diri saya itu bingung gitu mengatur waktunya gitu Pak ya. Iya, ternyata banyak sekali nih kegiatannya Pak Ilham gitu. Iya. Terus kira-kira yang apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan kita siang ini? Kan dari kemarin katanya nyari ini. Maaf ya, saya terlalu sibuk mungkin ya. Wah, selalu sibuk ya. Sama dong Pak Ilham juga. Gini Bu, dari pertemuan ini harapannya saya bisa mencari apa ya, solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi video itu ya. Ada sesuatu yang mana permasalahan saya ini bisa teruraikan gitu. Baik, tapi sebenarnya yang sedang dirasakan Pak Ilham saat ini apa yang sedang dirasakan? Yang saya rasakan sekarang yang pasti saya itu merasa bingung ya dengan apa yang saya ikuti itu, merasa bingung bagaimana sama mengatur waktu. Iya, karena terlalu banyak aktivitas. Iya, terlalu banyak aktivitas, sudah ikut pendidikan guru penggerak, sudah mengajar di sekolah, bahkan ada tambahan yang lain di sekolah, bahkan di luar sekolah itu Bu. Jadi bingung sih mengatur waktunya, tapi saya berusaha menjalankan secara tanggung jawab. Oke, baik. Kemudian apa sih ukuran keberhasilan dari pertemuan kita siang ini? Kalau dibilang ukuran keberhasilan ini saya bisa membuat apa ya, permasalahan saya ini bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau misalnya saya di guru penggerak itu bisa lulus dengan kategori minimal baik, kalau bisa sangat baik. Terus kalau di Popda itu kejuaraan Popda itu saya bisa membawa tim saya menjadi juara umum. Terus kalau di kegiatan sekolah saya bisa menjalankan kewajiban saya. Ya terutama mengajarkan. Iya, betul sekali. Dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh Pak Ilham dan tentunya Pak Ilham punya ini apa? Suatu strategi sendiri yang akan dilakukan ini. Oke, baik. Nah, untuk itu Pak Ilham, kesempatan apa sih yang Pak Ilham miliki sekarang? Kalau dibilang kesempatan, ini merupakan kesempatan yang luar biasa ya yang saya miliki ya. Tidak semua orang itu memiliki kesempatan yang sama. Misal di PGB, di pendidikan guru penggerak, banyak orang yang pengen ikut itu di PGB ini yang broker ya. Kemarin seleksinya itu dari angkatan yang saya ikuti, angkatan 9 itu hampir ribuan, terutama di kota Jogja pun juga banyak yang ingin ikut. Ternyata banyak teman-teman juga yang semestinya tidak lolos begitu ya Bu ya. Terus terkait kesempatan di Popda juga itu merupakan kesempatan yang untuk meniti karir saya, terutama di bidang pelatihan. Terus kalau di kewajiban saya sebagai mengajar yaitu namanya adalah karir saya juga di situ. Makanya kesempatan ini jangan sampai apa ya, saya sia-siakan begitu Bu Abel. Tapi pengennya semuanya berjalan dengan baik dan sama-sama sesuai dengan realnya di garisnya. Betul sekali, kesempatannya ada, tapi semua waktunya ini ya Pak Ilham punya masalah dalam waktu ini ya. Iya, waktunya itu Bu. Gitu Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira dalam manajemen waktu ini Pak Ilham masih di angka berapa ini? Kalau sekarang saya itu di angka 7 Bu. Tapi saya pengennya nanti itu bisa sempurna.
sempurnanya bisa di angka 10 tapi saya belum berani ya. Kenapa yang belum berani? Saya beraninya sampai di angka 9 dulu, Oke. 2 angka di atas 7 gitu. Tapi tetap harapannya kan nanti sampai 10 Ya ya. harapannya sampai 10 Maksimal. sampai 10, tapi beraninya sekarang sampai 9 dulu. Nah, betul, oke. Nah, untuk mencapai angka 9 ini Pak Ilham, kesempatan apa dan kekuatan apa sih yang Pak Ilham miliki sih? Kalau- Kesempatannya kan udah nih. Ya. Kekuatan, sekarang kekuatan. Kalau dibilang kekuatan, saya memiliki beberapa kekuatan ya. Saya ada 2 faktor ini. Yang pertama secara fisik, saya punya semangat, Ya. motivasi, terus punya dorongan dari dalam diri, pantang menyerah, ulet, disiplin, itu yang saya miliki. Kalau di luar eksternal dari tubuh saya, yaitu ini ada dukungan dari pimpinan utama kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang pasti keluarga juga Bu. Ada keluarga, itu kekuatan yang saya miliki. Dan kalau misal di Popda, yaitu pelatih yang di Popda itu pelatih kan saya gitu, dan atlet dan orang tua atlet gitu. Kekuatannya banyak ya Pak, dari Iya. keluarga, dari atasan, dari anak didik juga. Tentunya. Nah, dari kekuatan itu berarti kan Pak Ilham punya peluang yang akan diambil, yang kira-kira bisa tercapai. Peluangnya apa? Peluangnya ya itu tadi, saya bisa, harapannya bisa bisa mencapai di angka 9 tadi itu. Angka 9 semua, kalau PGP bisa lulusan baiklah, minimal lah itu. Terus kalau Popda bisa juara umum, dan yang di sekolah pun kewajiban saya tidak tertinggal gitu. Betul. Masih kurang waktunya untuk ini ke Popda berapa? Masih ada waktu berapa? Kalau di Popda ini masih 4 bulan lagi Bu. Makanya persiapan yang panjang ini harus saya. DP juga masih beberapa bulan ya? Iya, makanya saya tuh mau buat skala prioritas Bu. Skala prioritas dari masing-masing kegiatan. Dari waktu yang tersisa tersebut, apakah ada hambatan yang Pak Ilham hadapi? Hambatannya apa? Hambatannya yang pasti ada Bu, hambatannya. Yaitu tadi manajemen waktu tadi hambatannya. Ya, itu ya Bu ya. Ya itu makanya manajemen waktu itu yang harus saya atur lagi, yang mana yang prioritas, yang mana yang perlu saya utamakan gitu ya Bu ya. Gitu. Solusi khusus yang Pak Ilham rencanakan ada nggak untuk manajemen waktu supaya lebih apa? Kalau terkait solusi biasanya gini, tadi terkait hambatan itu juga karena motivasi kadang turun ya Bu ya, kadang turun, semangat turun, kadang udah menurut terakhirnya males kan gitu ya. Tadi terus solusinya ya itu kadang kalau saya motivasi turun, semangat turun, ya itu lari ke hobi Bu. Biasanya saya kan punya hobinya nggak hanya olahraga, tapi hanya punya hobi beternak, punya hobi bertani, punya Yakin nih Pak, Pak Ilham beternak apa ini? Ya itu Bu, makanya kalau misal waktunya ada bosennya ya itu saya larinya ke sana, refreshingnya ke sana. Bahkan ada nih jalan-jalan healing lah dengan keluarga gitu ya. Baik, solusinya sudah. Nah, dari solusi itu mana yang jadi skala prioritas yang akan dilakukan Pak Ilham? Yang pasti skala prioritas. Dari rencana-rencana yang ada tadi kan solusi kemudian menimbulkan rencana kan Pak? Iya, menimbulkan rencana. Nah, rencana dan skala prioritasnya bagaimana? Rencana kan saya kan mau membuat semacam schedule atau timeline ya, timeline schedule mana yang menjadi skala prioritas. Yang pasti 2 hal yang kita utamakan. Yang pertama PDP, saya bisa lulus minimal baik. Terus yang kedua adalah Popda, saya bisa membawa tim Popda ini bisa juara umum gitu. Kalau nggak juara umum ya? Juara umum, karena tahun Ada berapa kemarin tim di situ? satu tim Bu, satu tim tapi satu cabur. Campurnya apa? Caburnya atletik. Oh, atletik. Iya, jadi harapannya anak-anak yang di cabur atletik ini bisa juara umum. Yang kemarin sudah bisa 12 emas, harus bertahan lagi di 12 emas gitu. 12 emas itu berapa anaknya? Anaknya sekitar 50-an ada Bu.
Oh banyak toh? Banyak. Luar Jadi biasa. 50 anak itu kalau 12 emas itu masih minim ya Bu, karena ada banyak nomor yang diikuti ya. Oke. Gitu. Tuh, berarti skala prioritasnya yang pertama tadi PGP nggih. PGP, Oke. terus yang kedua Popda. Popda. Tapi saya ingin membuat ini apa ya, kegiatan 2 hari itu tak buat timeline-nya, jadi schedule-nya, itu prioritasnya gitu. Baik. Kemudian dari rencana aksi yang sudah Pak Ilham susun ini tadi, ukuran keberhasilan rencana aksi Bapak ini bagaimana? Ukuran keberhasilannya saya lulus sampai nilai 9 tadi. Oke, baik. Jadi kan 7 kan? Oke. Ya. Nah itu ukuran nomor sudah sampai angka 9 gitu lah. Itu bisa dikatakan saya bisa berhasil gitu. Berarti bagaimana komitmen Pak Ilham terhadap rencana aksi itu? Kalau dibilang komitmen dari rencana aksi yang pasti saya tidak apa ya, tidak untuk menyia-nyiakan kesempatan, harus bertanggung jawab atas apa yang saya pilih gitu, dan apa ya, harus komit dengan apa ya pilihan tadi, harus bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dua hal itu saya gitu. Pak Ilham sudah punya komitmen ini. Nah, ada nggak orang yang bisa membantu Pak Ilham itu dalam menjaga komitmen itu? Pasti ada Bu, Iya. pasti ada. Siapa aja ini? Yang pertama kalau di lingkungan saya, pasti ada yang keluarga ya, keluarga itu pasti motivasinya pasti tumbuh, semangatnya pasti tumbuh. Terus terkait ketika saya mengajar itu yang di sekolah, yang utama pastinya dukungan dari pimpinan kepala sekolah itu yang perlu saya dapatkan gitu ya. Terus rekan sejawat juga, guru juga. Terus yang kedua kalau terkait dengan pendidikan hukum barat, pastinya teman-teman CGP yang lain, kalau hukum yang lain juga, saya pengennya ada kolaborasi bersama, kerjasama bersama dengan teman-teman itu. Pengen sebanyak mungkin saya belajar dari teman-teman itu. Terus kalau terkait Popda ya saya pengennya juga berkolaborasi dengan pelatih yang lainnya, dengan orang tua dan atlet gitu. Bersyukur ini Pak Ilham, harusnya kan sudah punya orang-orang yang bisa membantu Pak Ilham dalam mencapai komitmen ya kan? Iya. Banyak yang mendukung, pastinya nanti tujuan Pak Ilham akan tercapai dengan lebih cepat dan lebih baik, Iya. lebih terarah guys. Lebih terarah gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana ini tindak lanjut dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu, perasaan saya sudah lega gitu ya. Syukurlah ya. Bersyukurlah dengan pertemuan dengan Bu Lia ini, akhirnya saya bisa menemukan apa ya dari permasalahan saya ini ada solusinya begitu Bu Lia. Ya tidak lanjutnya segera mungkin saya akan buat perencanaan mulai dari timeline-nya tadi, terus membuat schedule-nya tadi dan membuat skala prioritasnya tadi. Itu Bu Lia dari saya. Terima kasih pokoknya. Iya. Jumpa lah. Saya nggak mau bantu apa-apa nih. Solusinya datang dari Pak Ilham sendiri loh kita. Iya, gitu. Siap pokoknya. Baik. Berarti sudah tercapai nih tujuan kita bercakap-cakap hari ini. Alhamdulillah sudah tercapai Bu Aurelia. Terima kasih pokoknya sudah apa ya bisa diajak ngobrol begini dengan dia. Alhamdulillah pokoknya. Baik. Besok lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak Ilham. Siap. Terima kasih sekali lagi Bu Ya, Lia. terima kasih Gih atas waktunya hari ini. Sama-sama Bu Lia, sampai ketemu lagi. Kapan-kapan. Iya, siap. Matur nuwun. Terima kasih sami-sami. Selamat sore Bu Lia. Selamat sore Bu Novi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Lia? Baik, Bu Novi luar biasa. Alhamdulillah Bu Lia. Kemarin saya sudah melakukan observasi kepada Bu Lia dan luar biasa Bu Lia. Bagaimana perasaan Bu Lia setelah kemarin melakukan coaching? Senang Bu Novi, saya sudah bertemu dengan Pak Ilham. Kita melaksanakan coaching dengan suasana yang santai, bercakap-cakap begitu. Senang sih bisa curhat-curhatan masalah pembelajaran dan juga apa yang dihadapi Pak Ilham. Oke, kemarin coaching yang kesekian kalinya atau keberapa kalinya nih yang Bu Lia laksanakan? Belum banyak Bu Novi, saya juga masih belajar. Oke, Belum banyak ya, banget. ya, baik Bu Lia. Setelah coaching kemarin Bu Lia, kira-kira apa yang Ibu harapkan terhadap kegiatan coaching selanjutnya Bu Lia?
yang saya harapkan dari kegiatan coaching yang akan saya laksanakan ke depan, ya semoga saya bisa punya pengalaman yang lebih baik dari coaching-coaching yang sudah saya lakukan. Ketika saya melaksanakan coaching lagi, semoga nanti bisa lebih baik lagi dalam peningkatan kompetensi yang ada, kemudian dari alur ceritanya semoga bisa lebih baik lagi dari yang kemarin. Oke, siap Bu Lia. Yang kemarin aja udah baik Bu Lia ya. Iya. Nah, kalau saya kemarin menilai Bu Lia sudah cukup baik dalam melaksanakan coaching, sekarang saya mau bertanya Bu Lia, boleh ya? Ya, bagaimana Bu Lia menilai diri Ibu sendiri dalam melaksanakan coaching sebagai coach Bu Lia? Kalau saya menilai diri saya sendiri sih mungkin masih di angka 8 Bu, saya belum berani untuk menilai angka 10 begitu, masih belum berani. Kenapa masih di angka 8 Bu Lia? Karena kalau mau angka 9 atau 10 kayaknya masih terlalu sempurna, jadi mungkin masih banyak perlu latihan lagi. Kemudian jam terbang juga masih dibutuhkan. Saya masih melaksanakan coaching ini masih beberapa kali saja, belum banyak banget. Kemudian dari alur cerita yang saya lakukan mungkin masih kurang runtut begitu, mungkin masih ada bolak-baliknya gitu, lebih. Iya, baik. Masih belum percaya diri banget gitu. Dari hasil coaching kemarin, boleh nggak saya Bu Lia menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap Bu Lia? Boleh sekali Bu Novi. Saya kan pengen tahu gitu kalau dari sudut pandang orang lain bagaimana nih. Iya Bu Lia. Baik. Sebenarnya saya melaksanakan tugas sebagai observer itu ingin meningkatkan kualitas potensi pada coach Bu Lia. Meskipun saya juga sebagai observer juga masih belajar, tentunya dari coach-coach juga saya belajar untuk memperbaiki penilaian saya terhadap coach, proses coaching juga. Baik Bu Lia, pada pengamatan kemarin yang ada pada proses coaching Bu Lia bersama siapa ya Bu Lia kemarin? Saya dengan Pak Ilham Dengan Pak Ilham ya Bu Lia. Permasalahan apa ya Bu Lia kemarin? Pak Ilham menghadapi suatu permasalahan di mana Pak Ilham mempunyai beberapa program yang dilaksanakan secara bersama-sama. Yang pertama program pendidikan guru penggerak, yang kedua beliau juga sebagai coach dalam olahraga itu, beliau sebagai pelatih untuk anak-anak yang akan maju ke kejuaraan tingkat daerah dalam cabang olahraga atletik Novi. Dan selain itu tentunya beliau juga seorang guru di yang seharusnya tiap hari juga punya tanggung jawab untuk mengajar dari pukul 7 sampai siang begitu. Jadi beliau mengalami kesulitan dalam membagi waktu. Bagus Bu Lia. Bu Lia berarti masih ingat dengan apa yang kemarin Bu Lia sudah lakukan. Bu Lia. Ya Bu Lia. Kemarin yang saya perhatikan dari Bu Lia sudah melaksanakan berbagai alur tirta. Yang pertama adalah tujuannya sudah jelas Bu Lia. Kemudian identifikasi masalahnya pun sudah jelas Bu Lia. Kemudian rencana aksinya pun sudah mampu Bu Lia gali dari Pak Ilham. Yang terakhir tanggung jawab Bu Lia juga. Tanggung jawabnya juga sudah Bu Lia sampaikan. Komitmen, apa sih komitmen Pak Ilham untuk melaksanakan rencana aksinya tersebut itu sudah tampak ya. Mungkin yang perlu diperhatikan alurnya mungkin Bu Lia ya alurnya itu meskipun sudah tampak jelas, tapi di situ ada yang tadi yang seperti Bu Lia sampaikan, ada sedikit maju mundur. Nah itu Bu Lia, tapi sudah bagus Bu Lia ya. Kalau saya nilai mungkin tidak 8 Bu Lia, mungkin sudah 9 Bu Lia. Terima kasih Bu Novi. Ya sama-sama Bu Lia. Nah, bagaimana pendapat Bu Lia setelah mendengarkan hasil penilaian saya? Tentunya senang ya. Jadi kan kalau kita disuruh menilai diri sendiri itu kan susah ya. Jadi perlu orang lain, perlu sudut pandang orang lain supaya bisa mengetahui dengan benar dan jelas sejauh mana saya bisa melaksanakan coaching ini, apakah sudah benar atau belum, atau masih kurang di mana.
umpan baliknya itu sungguh saya harapkan dan terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada saya supaya saya nanti melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Iya, baik Buya. Nah, ketika Buya sudah mendapatkan penilaian dari saya sebagai observer, kemudian Buya sudah mampu menilai perform diri sendiri terhadap proses coaching ini, nanti apa yang akan Ibu lanjutkan untuk meningkatkan proses atau kualitas Ibu sebagai coach dalam coaching ini Buya? Supaya ini kemampuan coaching saya ini semakin bagus, mungkin saya akan melaksanakan ini ya, mengajak rekan sejawat supaya kita berkolaborasi untuk bisa melaksanakan coaching juga. Kemudian selain itu saya mengajak teman dan rekan sejawat juga bisa melaksanakan supervisi coaching ini dan supervisi klinis di kelas juga bisa untuk murid-murid saya. Tentunya supaya lebih baik lagi ya saya tetap harus belajar membaca di internet dan juga meningkatkan kualitas diri dengan belajar terus menepi bisa dengan komunitas-komunitas praktisi yang ada. Iya, bagus sekali Buya untuk supervisi akademi bisa melalui rekan sejawat, bisa kepada murid-murid juga ya Buya ya pastinya Buya. Nah, baik Buya. Atasan juga bisa. Atasan juga bisa ya Buya ya. Belajar dari beliau yang sudah lebih dulu menjadi senior dan pernah melaksanakan supervisi dengan berbasis coaching ini. Iya Buya. Baik Buya. Tentunya tadi apa yang Buya sampaikan mengenai apa yang akan Buya lakukan setelah proses coaching ini sangat saya apresiasi Buya. Di mana Buya akan meningkatkan kualitas agar lebih baik lagi. Apa yang Buya harapkan setelah nanti ada sampai sempurna ke angka 10? Apa yang Ibu harapkan setelah itu Buya? Apa ya? Harapannya sih untuk bisa meningkatkan kompetensi diri. Jadi yang penting tuh bisa menjadi guru yang baik dalam menghadapi murid juga. Kalau misalnya kita punya kompetensi supervisi yang berbasis coaching yang baik, otomatis kan kita bisa aplikasikan kepada rekan sejawat dan juga murid kan Bu. Jadi yang penting sebenarnya untuk murid sih. Jadi supaya saya pun mengerti sih permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan bisa mencari solusi bersama murid dan supaya anak-anak didik ini potensinya berkembang. Intinya lebih berpihak kepada anak kita dengan semua apa yang kita lakukan di dalam supervisi akademik ini dalam proses coaching itu sendiri. Semangat Buya, hebat. Iya. Baik Buya, sepertinya itu saja yang ingin saya sampaikan Buya. Semoga setelah nanti proses coaching ini semakin Buya pahami, semakin Buya lebih kompeten di situ dan dapat menjadi orang yang guru yang bermanfaat seperti yang disampaikan tadi, lebih bermanfaat kepada anak didik. Semangat Buya. Terima kasih Ya. Baik Buya, saya akhiri sesi ini memberikan penilaian pada Buya. Wah, saya sebagai observer, kita pasti akan bertemu lagi pada waktunya Buya. Jangan bosan-bosan untuk kita bertemu lagi Buya ya. Terima kasih sekali. Terima kasih Buya.